Suatu hari, di salah satu pondok pesantren, Andri dan kawan-kawan baru saja menempuh pendidikan selama setengah bulan. Dengan hati yang masih bimbang dan pikiran yang masih berputar-putar, mereka tetap menahan teguhnya hati dan tetap mengobarkan semangat mereka, yakni menjadi santri. Yuk, emang ente pengen beli apa yuk kalau maksud? Ane pengen beli. Hei kawan-kawan, lihat nih toam. Yaudah pakai saldo. Lazizun jiddan. Ayolah belilah. Waduh, ente dari tadi jajan mulu, nanti fulusnya habis loh. Kawan, sebaik-baiknya hartamu ialah yang bermanfaat bagimu. Ingat tuh pelajaran mahfuzat kemarin. Yaudah ayo masuk dah. Tahu nih, dari tadi makan dabo mulu lagi. Pantesan aja mukanya kayak dabo. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, datang santri yang tak acuh ke tengah-tengah mereka. Kawan, ini ke kelas duluan ya. Woi, bisa lihat gak? Dasar ente anak ingusan, berani-beraninya ente ngalangin jalan kita. Wijaya, kita harus berikan dia pelajaran. Ah sudah, cepat singkirkan dia. Aku benci orang-orang lemah. Woi antum, lepaskan kawan kami. Woi, siapa dia? Waduh, ngomongnya sama kayak lugoh nih. Nanti dicatat jasus aja. Ya elah, baru 2 minggu di sini. Jangan so jadi santri deh. Ente lagi bocah ingusan. Akan ane ajarkan bagaimana pria beradab dengan baik. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling jago dan paling dahsyat. Dia memang jago, ayam jago, kukuruyuk, betul. Dia memang dahsyat, tapi kita juga jago. Dia nggak edit tuh. So tahu. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling pintar dan paling kuat. Dia memang pintar. Dia memang kuat. Yang namanya jagoan harus membela yang lemah. Yang namanya jagoan harus rela berkorban. Woi, berani sekali kau. Sudahlah, ini hanya buang-buang waktu saja. Dasar pecundang, lemah, lihat saja nanti. Yah cemen anak mama, lihat aja nanti. Tak lama kemudian, datang pemuda berjas hitam dan juga pria berkoko putih. Osolol, skut. Ayo anak-anak, kemarilah kita berkumpul sebentar. Males dengar ceramah mulu. Ayo kawan-kawan, kita pergi dari sini. Kelas 1. Sudahlah Umam, memang harus sabar menghadapi santri baru. Mungkin dia belum paham. Sudahlah kawan, lupakan saja kata-kata mereka. Anggap saja sebagai angin lewat. Gak bisa lah. Tadi kan dia ngatain kita anak mama. Ane kan jadi kangen mama. Udah, kita emang anak-anak lemah. Kita nggak pantas di sini. Udah, ane mau pulang. Waduh, nih santri udah pada layu. Belum tahu-tahuan siraman rohani Ustadz Solihuddin. Ustadz, kenapa sih kami selalu mendapatkan masalah? Berat tahu. Wahai santriku, perlu kalian ketahui, semakin banyak masalah yang kita hadapi, maka kita harus lebih bersemangat.
Sebab masalah adalah peluang kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuh, jangan cemen. Baru adik-adikan doang, udah ngebetah aja. Jikri, kamu harus paham nak, hidup itu perlu proses. Lagi pula, hidup di pesantren adalah perjuangan besar yang hanya bisa dipikul oleh orang-orang yang berjiwa besar. Dan kalian semua adalah salah satunya. Wah, keren banget. Udah semuanya. Nah, daripada kita bimbang, mending kita rileksan hati semua. Ayo joget. Setelah mendapatkan semangat dan motivasi, akhirnya Andri dan kawan-kawan kembali bersemangat dan bergairah menghadapi hidup di pondok. Hari demi hari ia lewati, dan tak terasa Andri telah menduduki jenjang kelas 2. Biu, ente ingat gak sih mau produk tentri pagi? Ya, udah di pondok aja. Masih pengen di rumah tahu. Pengen deket sama dia. Kan jadi kangen. Wah, dasar bocil baru tahu cinta ya. Nih, aneh kasih tahu nih. Cinta itu menahan dan menampung. Saat tidak bisa menampung, maka lepaskanlah. Oh, berarti kalau nafsu sudah memuncak, lepasin aja. Ih, bukan gitu maksud aneh. Kalau misalnya nih ya, aneh udah ahli hadis, udah hafiz, terus punya pesantren lagi. Di mana coba yang nggak mau sama aneh? Ish, udah, lupakan saja kehidupan manis di rumah. Sekarang, kita fokus dengan kehidupan di pondok. Walaupun pahit, pasti akan buah manis. Iya Andri, aneh tahu. Tapi nih, ente pada tahu nggak sih si Wijaya? Dia kan kemarin sosokan jadi anak motor tahu. Dih, gak nyadar diri apa dia? Udah badan gede, maksain jadi anak racing lagi. Gak bakal jalan kali itu motornya. Kalian tuh Tausani hatta khamsa wahid isnani salasa arba walakir. Keesokan harinya, pada sepertiga malam, Wijaya dan kawan-kawan di salah satu kamar Jami'atul Tulab minas sana asaniyah. Woi Wijaya, bangun. Masjid diadai salat subhi bil jamaah. Ah, kebiasaan banget anak ini. Kalau dibangunin susah banget. Dah, biar OPDM aja lah yang bangunin. Walakir wa yatahhar syaiqu bisyadid. tak lama kemudian, as-salatu khairum minan Astagfirullah. Ada aja umpan di pagi hari ini. Ahi, kum. Udah azan subuh, kum. Ganggu aja nih. Ngantuk tahu. Ah, siapa sih pengen tidur tahu? Waduh, nih anak mentang-mentang badannya gede. Susah banget dibangunin. Ah, nggak apa-apa sih, aneh siramain nih anak. Waduh, apa nih basah banget? Anta kiyamana mami atau amsa wahid nani salasa arba'ah walakir khamsa.
Kak, maafin aneh, Kak. Ente tuh calon pemimpin. Masa bangun subuh aja masih dibangunin? Sebagai hukumannya, ente harus memakai rompi kedisiplinan selama 3 hari. Paham? Akhirnya, hari demi hari Wijaya lewati dengan penuh sesal dan ia sekarang menjadi buah bibir di mana-mana. Tetapi hanya satu orang yang peduli padanya. Ih, lihat dah Wijaya. Aku jadi kasihan. Sudahlah, lelaki itu berani berbuat, berani bertanggung jawab. Semoga dia menyesali perbuatannya. Woi, ngapain ngeliatin? Pergi sana. Dih, GR banget yang diliatin. Ayo cabut-cabut. Setelah itu datang Ustadz Solehudin. Kenapa kau menangis, Wijaya? Aneh tidak apa-apa, Ustadz. La tahzan ya akhi. Jangan terlalu dengan masalahmu. Biarkan saja itu menjadi masa lalu. Masa depanmu masih panjang. Fokus dan lihatlah ke depan. Afwan, Ustadz. Terima kasih. Wijaya pun berhasil menghela nafas lega. Ia mulai kembali semangat dan mulai menemukan jati dirinya. Lebih dari itu, ia kembali menggeluti bakatnya, yaitu pramuka. Dan jenjang akhir sanawiyah pun tiba, di mana masa-masa penuh penantian dan harapan itu pun dimulai. Wah, tim kita siap bantai ini mah. Ane yakin kita pasti menang, bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Hahaha. Kejayaan akan menghampiri kita semua. Adika-adika pramuka berkumpul di sumber suara. Kakak hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, terakhir 5. Wahai andika-andika pramuka, persiapkanlah diri kalian pada malam hari ini, karena malam ini adalah malam unggun gembira. Tunjukkan siapa yang terbaik di antara kalian. Dan malam harinya, Andri, Wijaya, serta regunya tampil di unggun gembira pramuka dengan penuh keberanian dan penuh semangat. Setelah acara unggun gembira, akhirnya Regu Wijaya dinobatkan sebagai juara umum.
Dengan keberhasilan dan kebanggaan, Wijaya dan kawan-kawan membawa beberapa piala berkeliling asrama dengan berbusung dada. Ada apa ramai-ramai begini? Kenapa ini? Asik, Ane menang nih dapat piala. Ente-ente pada bisa nggak kayak Ane? Ya elah, baru juara juga. Jangan terlalu bangga. Masih ada langit di atas langit, bro. Ane nggak sombong, ya. Ane kasih tahu kualitas pangkal hasil. Hasil itu dibentuk oleh usaha. Waduh, kau ini Wijaya. Jangan terlalu sombong. Perlombaan ini belum seberapa. Kau harus lebih berusaha untuk perlombaan selanjutnya. Berisik kau, jangan suah begitu dah. Terus saja dirimu yang lemah itu. Wah ente Wijaya. Wijaya, udah pukul aja dia. Kan badan ente gede banget. Sedangkan badan dia kecil banget. Sesuatu itu tidak memandang fisik, tapi jati diri. Udahlah, ayo kita buktikan sekarang. Hentikan semuanya. Tidak ada gunanya seperti ini. Gak usah sosok misain apa. Ah, ente lagi. Jangan so asik apa. Di tengah perselisihan tersebut, datanglah ketua angkatan mereka. Sudah cukup semuanya. Tidak ada gunanya seperti ini. Kalau misalnya sudah seperti ini, marilah kita berkumpul. Kalian semua ingat, diri kita adalah kelas 3. Kita sudah punya adik kelas. Sebentar lagi, kita semua akan menaiki tangga selanjutnya. Jenjang aliyah, baik di pondok ini lagi ataupun di luar sana, kawan. Makanya kita buat ending sanau kita berwarna, biar selalu terkenang abadi. Ayo kawan-kawan, masih ada waktu untuk membenahi diri. Kita dan angkatan kita berikan yang terbaik untuk pondok kita. Malam itu membuat hati kelas 3 terpukul dan terbangkit setelah mereka saling menyemangati. Dan mereka semua berhasil kompak dan mengukir prestasi bersama. Namun, satu malam yang paling dinanti pun datang, yaitu malam perpulangan. Kawan, Ane minta maaf kalau pernah berbuat salah. Insya Allah, Ane tetap meneruskan pendidikan di sini. Waduh, Ane nggak tahu deh lanjut atau enggak. Tapi hati Ane belum bisa ngelepas antum semua. Maafin Ane ya kalau misalkan Ane nggak lanjut. Santai kawan, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Memang berat, tapi harus dijalankan dengan ikhlas. Air mata pun tak terasa menetes. Andri dan kawan-kawan harus berat berpisah dan siap menahan rindu. Namun yang paling ditakutkan mereka ialah masa-masa awal aliyah. Mereka terpaksa menelan pahitnya kehilangan beberapa teman mereka. Dan cerita pun bersambung. Setelah mendengar banyak motivasi dan semangat, Andri dan kawan-kawan semakin bersemangat belajar di pondok. Walaupun ada banyak cobaan ataupun cacian dan hinaan, tak menjadi masalah bagi mereka untuk terus fokus mengejar prestasi. Jenjang demi jenjang mereka lewati, dan akhirnya tak terasa 2 tahun pun berlalu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wahai para santri, setiap diri kalian adalah pemimpin, dan setiap diri kalian akan dimintakan pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Oleh karena itu, di penghujung masa jabatan organisasi kalian, kalian semua harus mengintrospeksi diri. Apa saja yang telah diri kalian dapatkan, dan apa saja yang telah kalian berikan untuk pesantren ini. Berjasalah, dan jangan minta jasa, dan jangan pernah menjadi pengkhianat, karena setiap yang kalian lakukan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga angkatan kalian sehingga bisa haflah bersama. Apa yang disampaikan oleh Ustadz membuat hati para santri bergelegar dan menjadikan mereka bersemangat, mencampurkan ide-ide mereka untuk persembahan terakhir mereka di pondok pesantren dan akan selalu terkenang selamanya di hidup mereka. Alhamdulillah, selama Ane menjabat sebagai bagian olahraga, seluruh santri sehat dan bugar. Ane mendidik mereka sebagai penjantan tangguh. Ya elah baru begitu doang. Lihat nih Ane, bagian BPKS. Lihat noh, seni-seni yang ada di pondok pesantren ini. Semuanya atas pimpinan Ane. Keren kan? Iyalah bagian Ane BPKS. Sudahlah kawan, semua bagian mempunyai peran dan manfaatnya masing-masing. Kita berbeda-beda, tapi kita saling melengkapi. Kira-kira
yang cocok buat jadi ketua PG angkatan kita siapa ya? Kalau kata Ani sih, ente aja, Dri. Ente cocok deh kayaknya. Tidak, aku sudah pernah menjadi ketua kegiatan. Yang aku dengar-dengar, Wijaya salah satu nama yang diusulkan Ustadz Sarifuddin. Waduh, kalau begini acara bisa berantakan. Dia selalu mengganggu kita dari masa orientasi. Dia musuh kita, akan sulit apabila bekerja sama dengannya. Apa yang dipikirkan Ustadz Solehuddin, si Wijaya itu selalu ngebangkang. Tadi saja dia tidak hadir saat berkumpul dengan Ustadz Solehuddin. Mungkin ada maksud dan tujuan tertentu yang dipikirkan oleh para ustadz. Apapun perintah dan keputusan ustadz, kita harus taat dan patuh. Ya udah, ayo cepet. Sebentar lagi akan ada rapat evaluasi. Sebaiknya kita bergegas untuk mengikuti acara tersebut. Akhirnya, Andri dan kawan-kawan bergegas untuk menghadiri evaluasi atau musyawarah organisasi, dan akhirnya rapat evaluasi pun dimulai. Baik, topik pertama yang akan kita bahas ialah tentang wakaf angkatan kita. Baik, ada yang punya saran? Kalau aneh sih, nyaranin mobil pickup aja dah. Wah, yakin tuh mobil pick up. Iyalah, itu bakal ngangkut barang-barang dari asrama ke asrama. Lagi pula, sebentar lagi kita kan pengen PG. Siapa tahu bisa membantu kita. Kan kita sudah punya mobil pick up, yang penting masih bisa dipakai. Iya punya, tapi masih kurang. Maaf, Ani nggak setuju. Lah, kok nggak setuju? Bagi Ani, kalau kita mewakafkan mobil pick up, itu terlalu mahal. Lagi pula, pesantren kita sudah punya mobil pick up. Ya, walaupun sudah tua, tapi masih bisa jalan dengan baik. Lalu, saranmu apa Andri yang kiranya tidak terlalu mahal dan bisa bermanfaat? Kalau Ani nyarankan sepeda ontel. Hah? Sepeda ontel? Yang benar saja, ingin mewakafkan sepeda ontel. Santri-santri ingin disuruh jualan koran. Hahaha. Cukup Wijaya, silakan dilanjut Andri. Kenapa? Karena sepeda ontel lebih murah dan juga lebih efisien untuk transportasi OPDM dan juga ustadz yang mengajar. Seperti itu. Baik, sekarang ada dua pendapat, yaitu mobil pick up dan sepeda ontel. Yang memilih mobil pick up silakan angkat tangan. Oke, sekarang yang memilih sepeda ontel silakan angkat tangan. Baik, wakaf angkatan kita yaitu sepeda ontel sesuai voting yang tadi kita laksanakan. Baik, sekarang kita memilih ketua acara terakhir kita, yaitu acara panggung gembira. Ada dua kandidat, yaitu Zikri Abdillah dan Pratama Wijaya. Baik, kepada saudara Zikri Abdillah dan Pratama Wijaya, silakan berdiri di depan untuk mepresentasikan argumen terbaik kalian. Nih, jadi gini nih. Aneh punya konsep. Aneh pengen gabungin dunia fantasi Disney sama dunia anime Jepang. Pasti bagi kita akan menjadi hal yang paling menggembirakan. Hahaha. Tidak, aku tidak setuju pendapatmu. Karena itu seperti anak kecil tahu. Lebih baik kita membuat acara yang lebih berpendidikan, Jikri. Contohnya seperti yang bisa menambah wawasan para santri. Makanya aku mengajukan tema Fantasy the World. Gimana kawan-kawan? Keren kan? Yang memilih Zikri Abdillah silakan angkat tangan. Oke, yang memilih Pratama Wijaya silakan angkat tangan. Oke, ketua acara kita yaitu Pratama Wijaya sesuai voting yang kita sudah laksanakan. Seperti itulah musyawarah dalam organisasi. Walaupun berbeda pendapat, bahkan berdebat, pasti semuanya menginginkan hasil yang terbaik dan menjadi yang terhebat. Sementara itu, Wijaya, akhirnya apa yang telah kuimpi-impikan telah tercapai sekarang. Bener Wijaya, kan nanti nama ente bakal cemerlang di acara panggung paling bergengsi ini.
Pasti kita semua akan banjir pujian dan menjadi orang yang paling disanjung di pesantren. Here I go. Woo! Back up. Uh-oh. Watch out. You done wound me up. About to show you what I'm working with. Well, Alibaba, he had them 40 thieves. Shahrazad, he had 1,000 tales. But master, you're in luck, because up your sleeves, you got a brand of magic never fails. You got some power in your corner now, heavy ammunition in your camp. You got some punch, pizzazz, and how all you gotta do is rub that lamp. And then I'll say, we pride ourselves on service. You the boss, the king, the shah. Say what you wish is yours to dish. How about a little more baklava? Oh, this the big part. Watch out, this the big part. Oh, can your friends go? Oh, I'm the king of the land. I can sing, rap, dance if you give me a chance. Never had a friend like. Akhirnya, hari demi hari menjelang pertunjukan panggung gembira, Wijaya berjuang keras untuk keberhasilan acaranya. Namun, sebagai ketua, kendala demi kendala mulai bermunculan dan membuat hati Wijaya menjadi risau. Wijaya, ada beberapa kendala di penampilan. Sudah, kepalaku pusing. Tenang saja Wijaya, kita semua siap bantu kamu kok untuk memeriahkan acara panggung gembira kita ini. Untuk masalah acara, tenang saja Wijaya, kita akan berlatih dengan lebih keras lagi bersama-sama. Wijaya pun terdiam sejenak. Ia tak menyangka orang-orang yang sering ia ledek, ia caci ataupun ia sakiti sekarang saling membantu dan berjuang keras bersama-sama untuk malam panggung gembira tersebut. Hal ini membuktikan betapa indahnya persahabatan. Oleh karena itu, jangan pernah sakiti perasaan teman kalian, apalagi mengecewainya. Ubahlah sikap kalian menjadi lebih baik, menjadi sahabat yang selalu memberikan kebaikan kepada teman kalian. Bangunlah ukhuwah Islamiyah yang baik. Mulai sekarang dan seterusnya. चूड़ियां बोले कंगना हाय मैं हो गई तेरी साजना तेरे बिन जियो नहीं लगदा मैं ते मर गईया लजा सोनिए लजा दिल लजा हो बोले चूड़ियां बोले कंगना हाय मैं हो गया तेरा साजना तेरे बिन जियो नहीं लगता मैं ते मर जावा लजा सोनिए लजा दिल लजा हो बोले चूड़ियां बोले कंगना हाय मैं हो गया तेरा साजना तेरे बिन जियो नहीं लगदा मैं ते मर गईया लजा सोनिए लजा दिल लजा लजा सोनिए लजा दिल लजा
आजा हिरिए हो चाचा रांझणा हो आजा हिरिए चाचा रांझणा Penampilan PG tersebut menjadi persembahan terakhir mereka untuk pondok. Rasa haru dan bahagia tercampur aduk di hati Wijaya, Andri dan kawan-kawan. Sekarang mereka hanya menunggu penuh harap wisuda kelulusan mereka. Tetapi sebelum itu mereka harus melewati momen yang sangat sakral dan emosional, yaitu masa-masa yudisium. Dengan mengucap bismillah, proses yudisium akan dimulai. Bagi Anda yang saya sebutkan silakan masuk. Haris Andriana, Ahmad Sauki, Dava Brilian, Jakiuddin Badri, Irfan Abduh. Bismillah ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah, kalian dari awal hingga saat ini selalu menjadi teladan yang baik bagi teman kalian ataupun di kelas kalian. Ustadz berharap agar kalian menjadi teladan di berbagai kalangan masyarakat dan dengan tegar mensiarkan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat. Dengan penuh pertimbangan, kalian dinyatakan lulus dengan predikat mumtaz. Alhamdulillah ya Allah. Syukran ya Ustadz. Ustadz doakan agar kamu menjadi pendakwah di suatu hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Qabul ya Allah. Duh, kok jadi deg-degan gini ya? Bismillah aja deh. Kelompok terakhir, Pratama Wijaya, Jikri Abdillah, Syahrul Rizki, Saka Zikrullah, Ali Firdaus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, kalian semua dari awal masuk hingga sekarang fisik kalian tak ada yang berubah dan selalu menebar manisnya senyuman. Ustadz berharap agar kalian menebarkan kebaikan dimanapun kalian berada. Dengan penuh pertimbangan, kalian dinyatakan lulus dengan predikat Jayyid Jiddan. Alhamdulillah, lega. Dengan muka tertunduk dan penuh kekhawatiran, Wijaya pun terdiam. Ustadz Solehudin terdiam sejenak dan akhirnya tersenyum dan mulai berkata, Wijaya, Wijaya, tak terasa 6 tahun ini berlalu. Melihat tingkah lakumu dari dulu hingga sekarang, Ustadz hanya bisa tersenyum. Di tengah perkataan Ustadz Solehudin, Wijaya pun menyahut, Maafkan Ana Ustadz atas apa yang Ana perbuat di pondok ini. Wijaya berterima kasih atas ketulusan dan kesabaran Ustadz membimbing semua santri-santri, khususnya Wijaya sendiri. Wijaya, kamu harus tahu nak, memang itu adalah kewajiban seorang guru. Ustadz bangga melihat dirimu sekarang yang menyesali masa lalu. Banyak sekali perubahan pada dirimu. Ustadz bangga atas semua itu.
Ngomong-ngomong, setelah lulus dari sini, Anta mau kemana, Wijaya? Saya ingin menjadi guru, Ustadz. Dari kisah ini kita belajar bahwasanya pengorbanan guru itu sangatlah besar. Jikalau kita mengetahui seberapa besar pengorbanan guru kita, itu bahkan belum 1/10 dari yang mereka lakukan. Oleh karena itu, kita sebagai murid harus selalu menyayangi dan mengasihi guru kita, karena guru adalah orang tua kedua kita. Dari dulu hingga sekarang,